Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Doni Hardia, tentu saja di Nampol Ngobrol Asik Minggu Pagi Online. Hari ini ternyata ada sedikit gangguan teknis ternyata dan mengakibatkan saya harus mengulang kembali obrolan kita pada pagi hari ini, tentu saja dengan Dr. Arina Widya Murni, spesialis penyakit dalam dan lebih khususnya di bidang psikosomatis. Tadi kita sudah memulai live ini, ternyata ada gangguan secara tiba-tiba, gangguan secara mendadak yang tidak diduga sebelumnya. Jadi saya mengulang kembali live hari ini dan tentu saja dengan Dr. Arina Widya Murni yang tadi sudah sempat ngobrol dengan kita tapi ternyata terputus karena problemnya ada di handphone saya sepertinya. Nah, sambil menunggu Dr. Arina Widya Murni, untuk teman-teman yang sudah bergabung atau yang akan bergabung kembali, kami tunggu tentu saja di Nampol Ngobrol Asik Minggu Pagi Online. Sambil menunggu Dr. Arina, saya coba akan ngepin dulu karena tema kita pada pagi hari ini adalah mengenal anxiety, menghindari gangguan psikosomatik yang akan kita bicarakan dengan Dr. Arina Widya Murni yang mudah-mudahan akan segera bergabung dengan kita. Ternyata ada sebentar. Ya Bunda, kenapa? Halo? Ya Bunda, ini udah mulai kok. Ya, ya. Iya, barusan ada sambungan dari Dr. Arina. Nggak apa-apa, ini sedikit gangguan teknis ya. Ini sebagai yang penting adalah bahwa kita tidak perlu mengalami kecemasan kalau terjadi sesuatu. Oke, kita sudah atau sedang menunggu hubungan dengan Dr. Arina Widya Murni. Anxiety dan psikosomatis tema kita pagi hari ini ya. Anxiety dan psikosomatis. Oke, yang sudah bergabung, mohon maaf kalau tadi ada gangguan. Dan saya akan ketik dulu sedikit. Mohon maaf, ini sedikit gangguan hari ini. Oke, anxiety. Ya, kita menunggu hubungannya dengan Dr. Arina yang tadi sudah menghubungi saya kembali. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung, tema kita hari ini adalah anxiety, yang kita mengenal anxiety untuk menghindari gangguan psikosomatis. Ternyata Dr. Arinanya belum join. Ya, selamat pagi. Ya, Dr. Arinanya sudah bergabung. Ya, sebelumnya selamat pagi untuk Rinaldi, kemudian untuk Ibu Selsi Elziana, untuk Septiandri. Dr. Arinanya sudah bergabung. Terjadi sedikit kekisruhan. Begitu ya, Dr. Arina ya. Apapun yang sedang terjadi. Ini Dr. Arina, saya sudah joinkan. Halo. Buna, maaf Halo ya Pak Buna Dani. ya. Ya, untuk teman-teman lain yang baru bergabung juga mohon maaf ya. Ini karena ini gangguannya di luar prediksi atau ini kita semua, dugaan kita semua. Ya, Halo, sudah hadir Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam buat semuanya. Sudah bergabung Dr. Arina Widya Murni, seorang spesialis penyakit dalam khususnya psikosomatik ya, Dr. Arina. Betul. Kalau Dr. Arina ini biasa saya panggil dengan Buna. Jadi kalau teman-teman yang nanti ingin bertanya, panggilannya Buna aja ya. Karena Buna Boleh. lebih suka dipanggil dengan sebutan itu, dan biasanya juga pada manggilnya dengan sebutan Buna gitu ya Buna ya. Benar. Nah, Iya, tema obrolan kita pagi hari ini adalah mengenal anxiety untuk menghindari gangguan psikosomatik.
Buna, Ya. boleh kita ulang lagi ya Buna ya, karena ini ada yang baru bergabung lagi dari awal. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa anxiety itu adalah sebuah kecemasan atau kegelisahan yang pada umumnya dialami oleh kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Anxiety itu atau kecemasan atau kegelisahan itu akan menjadi masalah kalau berlebihan. Itulah yang disebut sebagai anxiety disorder. Gitu ya, Buna ya. Nah, Iya. kecemasan atau keberlebihan seperti apakah yang disebutkan kecemasan yang bermasalah gitu loh Bunda, atau anxiety disorder. Boleh diulang lagi ya Bunda ya. Oke. Nanya dulu nih. Barusan Pak Doni Ya, cemas nggak? nggak cemas tapi agak sedikit apa sih namanya, apa ya ini ya gitu, cemas sih enggak, cuman kenapa ya kok tiba-tiba lagi asik-asiknya kok ada aja ya gangguan, cemas sih enggak. Tapi akhirnya kan mengakibatkan Pak Doni sibuk ya, mau tak-atik ada Ya, apa, kemudian menghubungi ya, saya dan mengumumkan pada orang lain bahwa ada jeda dan masalah sedikit. Jadi ada reaksi karena adanya aksi ya, berhenti tiba-tiba karena HP-nya kerja sendiri ya. Nah, itu ya, normal kan? ya normal. Normal. Sebenarnya itu ada rasa cemas sedikit di situ, tapi itu Hah? normal karena ada sesuatu yang tiba-tiba di luar prediksi kita dan itu mengganggu Ya, aktivitas kita pagi ini, ya kan? Kita jadi tidak tepat betul. waktu nih jam 10 mulainya. Nah, ini Iya, contoh betul. salah satu bahwa wajar kita mengalami cemas. Jangan takut dengan istilah aku cemas. Orang sekarang beranggapan menyebutkan cemas itu Heeh, heeh. seolah-olah kita kena penyakit gitu loh. Enggak, Heeh, heeh, dalam heeh. hidup itu normal kita mengalami cemas karena itu adalah salah satu proteksi diri kita terhadap hal Mm-mm. yang mengancam gitu, hal yang membuat kita Iya, tidak tenang. Nah, jadi tidak iya, masalah kalau mengaku cemas ya, jangan salah. Karena sekarang terminologinya suka salah-salah ya, suka aneh-aneh iya, aja perkembangan cara komunikasi zaman sekarang. Contoh ya, iya. anak muda sekarang gampang sekali bilang halu, gitu kan, halusinasi Heeh, misalnya heeh. halu nggak sih tuh gitu-gitu gitu. Padahal maksudnya bukan halusinasi, tapi kata halusinasi itu sebenarnya salah satu ciri gangguan jiwa berat. Nah, Heeh, dipakai heeh. untuk istilah harian yang tidak cocok. Samalah dengan cemas ini. Orang Heeh. banyak yang malu mengaku dia cemas. Padahal Iya, iya, cemas iya. itu reaksi yang normal, oke-oke saja gitu. Ya, kita misalnya mau Iya, ujian, wawancara. Ya, Pak Doni mungkin sering dulu yang iya. mau tampil di panggung, ya nggak? 10 Betul, menit, 5 menit mau tampil itu berdebar kan, ragu ya, betul. berkeringat kan, itu Iya, normal. Semua orang iya. mengalami hal itu. Nah, jadi patokannya Heeh, kalau kita mengalami kekhawatiran, rasa cemas, dan jelas penyebabnya, dan itu umum atau jamak ya, dirasakan oleh heeh. kebanyakan orang, itu bukan penyakit. Itu dulu ya, kita Iya. pegang ya, Mhm. terminologinya harus sama nih, ya. Iya, Konsep berpikir kita harus sama dulu nih ya. Nah, kapan dikatakan itu suatu penyakit atau anxiety disorder, atau bila cemas itu tidak rasional, ya. iya, Misal ya, misalnya gini, kita lagi di dalam rumah nih, terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba, lagi santai, lalu kita merasa ada yang nggak beres, nggak jelas apanya, lalu kita berdebar-debar, keringat dingin, dan panik. Nah, padahal nggak jelas iya, nih problemnya apa. Muncul begitu saja. Nah, kalau itu sudah iya, berlangsung lebih dari 2 minggu, dan sudah mulai mengganggu aktivitas kita, sudah mulai mengganggu konsentrasi kita bekerja, sudah sebagian besar ya dari keseharian kita dipenuhi oleh rasa khawatir seperti itu sudah mengalami gangguan. iya. Jadi Iya, cuman jangan agak sedikit muter kalau di saya di Bunda. ya, Iya, lanjut Bunda. gimana Pak Heeh. Dani? Nggak, tadi Ya, agak jadi sedikit muter jangan soalnya. ya, jangan itu kita lanjut aja. Kalau ada yang muter kita terusin aja nggak apa-apa ya. Ya. Jadi maksud Bunda tadi bahwa semua kita mesti sependapat ya, satu pemahaman bahwa rasa cemas itu normal adanya bila kita mengalami sesuatu yang membuat kita tidak nyaman ya. Kayak seperti sekarang Iya, nih, Pak Doni mungkin kurang tenang nih, misalnya, aduh jangan-jangan nih macet lagi, nanti jangan-jangan begini lagi ya. Memang karena kita iya, lagi betul. dalam proses ini ya wajar
Pak Doni khawatir kalau acaranya nggak mulus Iya. ya, sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya, prepare-nya udah sebulan yang lalu kan, iya kan? Jadi artinya ya oke-oke aja kita mengalami kekhawatiran. Nah, ketika dikatakan penyakit bila itu sudah tidak rasional ya, bila itu sudah Iya. berlebihan, bila menurut orang lain sepertinya nggak perlu cemas, kenapa kamu cemas gitu. Nah, Iya. itu sudah mengalami Betul. gangguan namanya. Itu sudah saatnya untuk berkonsultasi itu. Ya, Ah, begitu Pak Dani. iya. Nah, Buna, tapi levelnya itu seperti apa gitu loh, Buna? Seperti tadi Buna bilang, kadang-kadang orang yang mengalami gangguan kecemasan berlebihan ini atau anxiety disorder ini, menurut dia ini suatu masalah. Tetapi buat kita, alah gitu doang lo masalahin gitu loh. Nah, ini gimana nih Buna membedakan yang bermasalah atau tidak bermasalah ini gitu. Kadang-kadang ini saya Oke. punya pengalaman nih Buna. Saya punya Ya. pengalaman dengan teman yang saya baru tahu kalau dia mengalami anxiety disorder ini baru belakangan. Nah, Mhm. dulu kita waktu itu sama-sama nge-MC, sama-sama bikin event bareng. Saya sudah Mhm. menganggap beliau ini adik, usianya 15 tahun di bawah saya sih sebenarnya. Mhm. Jadi Mhm. kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang lagi, ini terlalu sering. Kalau dulu itu tuh dia sangat nyebelin gitu loh Bunda. Nyebelinnya gini, kita sudah, Mhm. ini mau nge-MC nih tiba-tiba. Bisa loh tiba-tiba dia bilang, gue nggak jadi nge-MC ah. Kita mau Ya. jalan ke suatu tempat, sudah tiba di suatu tempat, sudah tuh di depan itu tempatnya, tiba-tiba dibilang, gue pengen pulang ah, gitu loh. Sampai saya bilang, gue nggak ngerti lah lo itu bagaimana, dia nggak pernah ngomong juga gitu loh Bunda, seperti Ya, ya, ya. apanya dia gitu loh. Nah, baru belakangan saya tahu kalau dia itu kayaknya dia juga nyari-nyari, ternyata dia mengalami anxiety gitu loh Bunda. Jadi awalnya saya bilang tuh cuman kemudian doang atau tiba-tiba moodnya berubah atau apa. Karena saya anggap sebagai adik, ya udah saya mencoba untuk maklum. Tapi lama-lama kan nyebelin juga Bunda gitu loh. Nah, ini bagaimana nih Bunda? Menurut Ya. Bunda? Jadi sebenarnya kita ngalamin ansietas atau cemas yang normal atau tidak, itu bagi penderitanya, bagi orangnya memang agak susah dia membedakannya. Maka yang Iya, iya. mengetahui itu adalah orang sekitarnya ya. Jadi orang sekitarnya itu Oh, akan melihat, oh ini orang kok berubah gitu. Kok dia tidak rasional lagi sikapnya gitu. Jadi kita justru yang iya, sekitar betul. yang harusnya memperhatikan karena yang bersangkutan nggak paham karena dia dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatifnya secara bertahap nanti akumulasi akan bertambah lama, bertambah berat, dan akan menjurus pada satu dari 5 jenis gangguan cemas yang secara garis besarnya gitu. Nah, jadi memang perhatian dari orang sekitar itulah yang bisa melihat ini berubah sikapnya, ya berubah temperamennya, mood swing segala macam gitu. Nah, kalau itu sudah berubah, sebenarnya kita temannya itu yang harusnya memberikan pertanyaan, kamu kenapa, dan membongkar sedikit apa yang bermain-main di pikirannya. Kalau yang bersangkutan tuh nggak tahu tuh Pak Doni. Sekian lama mungkin dia baru Oh, sadar gitu. Bahkan cenderung sudah mengalami gangguan psikosomatik, baru dia cari pertolongan ke dokter atau ahlinya. Gitu. iya, Nah, benar. Saya jadi, setelah bergaul, lanjut hmm, Bunda, maaf, maaf. Silakan ya, Bunda, lanjut. jadi tingkatnya tadi Pak Doni tanyakan ya, tingkat itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi seseorang terhadap masalah. Nah, makanya bisa aja Pak Doni bilang, itu aja kok cemas sih? Menurut gua tuh biasa aja gitu, sepele gitu. Tapi buat dia itu belum tentu sama gitu, karena kemampuan adaptasi kita berbeda-beda gitu Pak Doni. Iya. Nah, Bunda, ya itu tadi seperti Bunda tadi katakan bahwa kitalah sebagai sahabatnya, sebagai keluarga yang harusnya lebih tahu atau lebih memahami, kemudian mencari masalahnya kira-kiranya apa. Nah, kurang beruntungnya adalah saya juga waktu itu nggak paham gitu loh. Saya bilang, ya karena dia lebih kecil dari saya, alah mungkin karena manja aja, pikir saya Iya, seperti itu benar. gitu loh. Atau Iya. mungkin karena, ya itu tadi, mungkin masih sifatnya masih belum dewasa, pikir saya sih seperti itu gitu loh. Tapi Nggak salah juga sebagai sih. seorang teman, ya, sebagai Nggak seorang salah. teman, saya berusaha untuk memahami saja, tapi belum mencoba mendalam mencari tahu. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya peran keluarga, kemudian juga peran masyarakat terutama nih Bunda.
Karena ini anxiety ini akhirnya kan berkaitannya juga dengan psikosomatik, berkaitan dengan kejiwaan juga. Benar nggak ya, Bunda? Iya, jadi kalau anxiety ini kan salah satu dari dua terbesar ya, ada ansietas, ada depresi ya, dua masalah kejiwaan yang masih bisa dikoreksi oleh kita, ya masih bisa dibantu oleh kita masyarakat ya, keluarga terutama. Nah, kalau sudah mengalami gangguan jiwa yang berat seperti psikotik ya, skizofren ya, memang tidak ada lagi kontak dengan kita, itu sudah sulit untuk kita masuk membantu. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami, seberapa besar peran orang tua, terutama ya, yang tahu dengan anak tentulah orang tuanya, yang tahu bagaimana seseorang tentulah adik dan kakak yang serumah ya, mengerti ada perubahan perilaku atau tidak. Gitu. Nah, jadi cenderungnya kadang-kadang kita kan tidak mencari tahu ada apa, tapi ketika ada perilakunya berubah, yang kita lakukan kita menjudge dia, kamu ngapain sih gitu. Ya, Kamu betul. gini sekarang gitu loh, masalah kamu apa, cerita lah, tapi jangan gitu dong, langsung menjudge, langsung mungkin ya tidak membuka peluang untuk dia curhat, bercerita. Ya, betul. Padahal dalam praktek sehari-hari ya, yang sudah mengalami gangguan psikosomatik, itu 50% dengan curhat ke Bunda itu hilang loh keluhannya. Mereka langsung lega gitu ya, kecemasannya berkurang, padahal belum makan obat. Artinya apa? Peran keluarga, orang terdekat sangat penting dalam mencegah seseorang jatuh pada gangguan psikosomatik. Jadi ansietas yang berlama-lama, ansietas yang tidak rasional, suatu saat akan mempengaruhi fisik. Itulah yang dinamakan dengan gangguan psikosomatik. Ya. Jadi gangguan psikosomatik itu kelainan di fisik kita seperti asam lambung lah, ya nyeri dada, sakit kepala, meriang, bahkan mirip-mirip COVID sekarang ya, radang tenggorokan, pilek. Nah itu yang disebabkan oleh pikiran, oleh stresor tertentu, lalu fisik kita ada kelainan, nah itu yang namanya gangguan psikosomatik. Nah itu yang perlu konsul sama Buna gitu loh, atau sama dokter penyakit dalam, itu sudah diajarin tuh caranya ya, semua dokter penyakit dalam sudah ngerti ya, bisa juga ke psikiater, nah gitu. Nanti memperbaiki pola pikirnya bisa ke psikolog, banyak sih yang akan membantu, jangan cemas lah pokoknya, jangan khawatir. Nah Buna, cuman kadang-kadang kan gini, si teman ini, kembali saya kasusnya teman ini ya Buna ya, kita berusaha mengorek ya sebenarnya masalahnya apa gitu. Anehnya dia sendiri juga nggak mau mengungkapkan gitu loh. Dia kalau kita tanya seolah-olah menjauh, masalah kita coba untuk mendekati, kita coba masalahnya apa sebenarnya, nggak pernah terungkap gitu loh Buna. Nah kemudian juga mengenai masyarakat gitu ya. Kalau masyarakat kita kan kalau orang sudah ke psikiater itu kayaknya udah aneh aja gitu ya Bunda. Gimana sih sebenarnya kita mendidik masyarakat kita kalau ke psikiater itu biasa loh gitu loh, misalnya masyarakat kita kalau ke psikiater gila loh ya, langsung kan begitu kan ya pada umumnya. Nah gimana nih menurut Bunda? Iya, jadi gini, pertama Bunda jawab tentang kok nggak mau sih cerita gitu ya. Kita harus pahami juga kepribadian loh. Ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang memang mulutnya tuh ketutup untuk ngomong. Mau ngomong nih banyak yang mau dibilangin, tapi pas ketemu sama orang yang mau diajak ngobrol, hilang tuh nggak bisa. Makanya ada cara, kita harus pakai banyak cara ya. Pertama bisa dengan curhat. Kalau Bunda mengajarkan cerita aja apa yang terasa. Atau kalau enggak japri lewat WA. Mungkin dengan tulisan akan lebih gampang dia menyampaikan masalahnya. Kalau nggak mau Bunda tahu ya tulis di kertas ya. Bikin di kertas, mau marah, mau ngamuk gitu ditulis, marah, bego lu, kurang ajar lu, macam-macam lah kata-kata makian yang selama ini mungkin takut dikeluarkan. Misalnya dia nggak suka sama seseorang. Misalnya dia marah sama bosnya di kantor. Nggak mungkin dong dia marah kan. Nah dia harus lepaskan marahnya tuh di kertas. Gimana sih nih bos nggak ngerti gua lagi banyak kerjaan ini, tambah lagi nggak selesai ngamuk di kertas. Itu yang hancurkan cuman kertas ya kan, yang hancur itu yang habiskan cuman pena, tapi dia plong loh. Percaya deh kalau teman-teman yang sekarang lagi dengar, coba lakukan itu. Setidak-tidaknya kita walaupun tidak ada jawaban karena ngomong di atas kertas atau mungkin merekam dengan voice ya, voice note gitu, walaupun tidak di-share ya, ngomong sendiri atau menangis atau apalah di dalam kamar mandi, pingtran keras-keras gitu kan. Jadi setiap emosi yang menekan kita itu langsung dilepas seperti itu. 50% itu real. Ibu tuh udah banyak buktinya, mereka bisa plong, lega, dan kemudian baru bisa berpikir rasional. Nah itu ya, jadi jangan dipaksa untuk curhat ke kita. Gimana caranya Pak Doni nyuruh ya nggak bakalan mau gitu, karena terkunci mulutnya. Dan itu juga seperti orang bilang ya,
kadang-kadang dengan berbicara dengan orang lain itu takutnya malah masalahnya bertambah, ya kan? Bukannya malah berkurang. Jadi ketakutan, ya namanya orang lagi cemas kan pikiran negatifnya banyak ya. Jadi semua yang akan dikerjakan tuh pasti unsur negatif dulu yang muncul di kepalanya. Jadi kalau ketemu lagi yang demikian, suruh tulis aja di kertas ya. Tidak harus dengan kita kok curhatnya ya. Nah, Ibu makanya Buna buka peluang mereka untuk WA, semua pasien silakan WA kapan saja, walaupun Bunda tidak menjawabnya, kadang-kadang tidak real time ya karena kesibukan. Itu ya. Oh, yang kedua apa tadi soalnya? Yang kedua tadi, soal ini, kalau di masyarakat kita kan umumnya kalau kita sudah berhubungan dengan psikiater itu bahwa capnya itu udah negatif aja. Iya, stigma ya. Jadi untuk diketahui ya, masyarakat semua juga harus tahu ya bahwa ke konsultasi ke ahli jiwa, apakah itu psikiater ya namanya, atau mulai di penyakit dalam banyak yang belum tahu ada konsultasi kosmetik seperti Buna ya, atau mungkin ke psikolog, itu tidak selalu merupakan gangguan jiwa yang mungkin ya dalam tanda kutip sangat memalukan bagi masyarakat ya, gangguan jiwa yang berada di jalan segala macam, skizofren istilahnya ya. Karena ilmu kejiwaan itu tidak hanya membahas masalah yang sakit seperti itu, tapi juga yang mengalami gangguan emosi ya, seperti ini, ansietas, depresi, bahkan tumbuh kembang perilaku juga bagian dari ilmu tersebut ya. Bagaimana seorang anak mestinya di usia sekian dia harusnya kemampuannya sampai di sini, tapi kok masih belum. Jadi harus masyarakat harus tahu psikiater itu bisa membantu dalam hal tersebut, psikolog juga bisa membantu dalam hal tersebut. Saat ini Bunda melihat trennya yang mengalami gangguan emosional seperti itu sudah semakin muda ya, semakin kecil, udah anak-anak pun sudah ada yang kena, remaja apalagi. Jadi mestinya kita semua harus memahami, segera harus dibantu, segera harus dituntun supaya cara berpikir mereka kembali baik dan kemudian siap menghadapi problem di luar yang sangat banyak gitu loh. Dan itu karena pola asuh ya, karena perilaku ya. Kita tahulah sekarang rata-rata di rumah tangga tuh ayah dan ibu bekerja ya. Dulu zaman kita waktu kita masih kecil, Pak Doni juga merasain gimana ibu sangat memperhatikan anaknya ya dalam keseharian udah di rumah aja. Sekarang seperti Buna kan juga sibuk nih, anak berkembang dengan sendirinya, dipenuhi kebutuhannya, asik dengan gadgetnya, yaitu gimana lagi ya kondisi sekarang kan, kalau nggak asik dengan TV. Jadi artinya pendidikan tuh one way. Nah itulah yang mempengaruhi kemampuan seorang anak, ketahanannya dalam menghadapi masalah. Nah kadang-kadang kita baru taunya setelah berat nih, setelah anak tuh sudah tidak bisa kontak ya, setelah dia cenderung menarik diri, nah baru deh cari ahlinya. Nah itu sudah kadang-kadang sudah terlambat ya. Jadi jangan takut ya, kalau ada apa-apa segera konsultasikan. Nah, ada itu stigma yang harus kita rubah sama-sama. Begitu Pak Doni. Iya. Mudah-mudahan nih ada yang dengar di sini berubah ya, setidaknya yang hadir nih bisa berubah pendapatnya ya. Iya. Itu kayaknya Bu Darna, Mbak Darna juga ada temennya katanya yang seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, mendengar tips dari Buna tadi, terima kasih Buna dengan tipsnya tadi. Mungkin teman kita ini, Mbak Darna ini juga tadinya juga agak kurang mengerti dengan sifat-sifat temannya ini. Tadi setelah mendengar Buna jadi bisa memahami dan mungkin akan ikut membantu temannya juga gitulah Buna. Nah benar. Buna ini kan karena ada kasus nih, memang teman saya ini ya Buna ya. Kadang-kadang kalau kita ngobrol sama dia nih harus didengerin dulu, udahlah akhirnya saya dengerin sampai 2 jam gitu kan ya. Cuman kadang-kadang dia itu juga ngurusin problemnya orang lain gitu masalahnya. Maka saya bilang, lo aja bermasalah, urusan orang lain lo urusin gitu kan. Nah kemudian gini Buna, sampai kejadiannya dia menghilang dari Instagram gitu loh. Jadi mungkin karena kecemasannya entah apa gitu. Padahal dia sebenarnya seorang MC yang menurut saya harus menjual dirinya, menurut saya dalam tanda kutip, di Instagram dan media sosial. Ini malah Instagramnya sampai dihapus. Sampai sekarang saya nggak ngerti, lo maksud lo apa sih sebenarnya gitu loh. Sampai sejauh itu loh Buna ininya gitu. Jadi gini, orang yang seperti itu sebenarnya butuh orang yang mendengarkan. Ya, seperti Buna bilang ya, kalau dia minta Pak Doni menungguin dia ngomong 2 jam,
itu terima aja gitu. Dia nggak butuh jawaban dari kita kok gitu. Ya, betul, Ibarat betul. air dalam gelas nih, ini ada air dalam gelas dibuang. Nah, membuangnya itu dengan ngobrol ke kita. Walaupun kadang kemana arahnya kita nggak paham. Seperti Pak Doni bilang, lu kok ngurusin orang lain. Nah, kenapa dia bisa memikirkan orang lain? Karena pikiran negatif itu banyak di kepalanya. Jadi apa yang terlihat sama dia, diserapnya dan negatifnya muncul. Itulah yang menumpuk sehingga dia nggak rasional lagi dalam berpikir, dalam berucap. Jadi Ibu sering bilang nih, Bunda sering bilang sama pasien gini, kalau sekarang kita lagi ada masalah, terus ada teman yang curhat, dengerin. Ibu bilang, enggak lah Bu, saya aja punya masalah berat, gimana saya mendengarin orang lain, dia bilang gitu kan. Betul, Justru betul. dengan mendengarkan orang lain itu, kita bakal ngerti, dia punya masalah ternyata lebih berat dari aku ya, gitu loh. Jadi Oh, kita iya. punya berbanding, ya Allah, ternyata ngapain juga saya sibuk dengan pikiran begini, orang lebih parah lagi gitu. Akhirnya dia dapat pelajaran dari curhat temannya yang bermasalah tersebut Baik. gitu. Jadi buka hati kita, buka waktu kita. Bila ada teman yang mau ngajak ngomong, misalnya bilang gini, dengerin gue dong, gue lagi ada masalah nih, jangan ditolak. Gue juga lagi banyak masalah, jangan ke gue dah, yang lain aja, jangan gitu. Dengerin, Pak ini udah bener tuh, nungguin sampai 2 jam. Lalu kemudian kalau bisa setelah dia ngobrol, kan kita nangkep tuh masalahnya apa. Kita tinggal bilang aja, lu fokus aja deh untuk nyelesain masalah yang satu nih. Nah, jadi kelemahan kita itu, kita menampung semua kejadian di luar kita, sementara otak kita Betul. nggak mampu nyelesainnya semuanya. Jadi harus Iya. ada prioritas masalah yang harus diselesaikan dalam hidup ini. Nah, jadi kita yang dengerin, cukup bilang aja, kayaknya lu bermasalah dengan ini deh, topik yang ini. Ya udah, fokus ke sini aja dulu, yang lain ntar dipikirin gitu. Seperti itu. Iya, Ada yang iya. bilang gini nih, udahlah nggak usah dipikirin, ngapain sih terjadi masalah? Nggak bisa Pak Doni kita ngomong gitu. Di dia jadi masalah, mau gimana kita rubah? Kita nggak bisa gitu. Cukup ingatin aja, kayaknya ada beberapa hal yang nggak perlu dipikirin sekarang. Ambil yang ini aja diurusin gitu. Nah, itu sudah membantu kita ya. Dan bantu Nah, banget tuh. Hmm. Nah, betul Bunda. Saya jadi terbiasa dan lebih mau mendengarkan ketika dia memang ngakui saya anxiety, saya dalam masa perubahan, saya dalam masa pengobatan. Jadi dia juga Hmm. ngomong, tolong dengerin gue kalau gue ngomong. Kata, oke deh, saya bilang gitu walaupun ujung-ujungnya berantem juga gitu. Nah, cuman yang paling saya kesel ini menurut saya loh Bunda, Hmm. kadang-kadang orang anxiety ini terlalu gua anxiety gitu loh, terlalu kayaknya kok bangga banget sih lu anxiety gitu loh. Jadi maksudnya gini loh, suka ditegesin gitu loh Bunda. Ini gimana nih menurut Bunda? Gua anxiety loh gitu loh katanya. Ya, benar-benar. Bunda ketemu yang begitu ya. Jadi misalnya dia udah sembuh nih sebenarnya, sudah dalam pengobatan mungkin sampai 6 bulan, 8 bulan, udah running well gitu kan. Bu, saya udah oke nih, Bu Arina, saya udah nggak apa-apa lagi. Bagus. Tiba-tiba dia ada masalah kan. Kemudian dia akan datang ke ibu bilang gini, Bu, kambuh lagi nih ansietas saya. Kamu gimana? Ibu bilang kan, Bunda tanya. Ternyata itu ada reaksi akut aja. Terus Bunda bilang, siapa sih di dunia ini yang nggak pernah punya masalah? Jangan dianggap itu gara ansietasnya kambuh. Ya, jadi kadang-kadang mereka itu melabel dirinya sebagai penderita ansietas sehingga, dan ini yang kedua yang sering Betul, terjadi. Yang sering terjadi adalah dia meminta orang lain untuk memahami dia gitu loh. Gua betul, anxiety, tolong betul, ya jangan gua dikasih berita-berita yang nggak bagus. Gua orangnya kecemasan, betul. anxiety disorder, benar kan? Nah, ibu sering bilang nggak boleh kayak gitu. Karena sebenarnya justru yang harus kita lakukan sebagai pasien ansietas adalah mencoba memahami bahwa orang mungkin tidak akan paham dengan kita. Mencoba memahami bahwa orang sekeliling kita tidak boleh kita tuntut untuk mengerti dengan kita. Karena kalau itu yang dilakukan, justru akan memperparah penyakit. Kenapa? Orang ntar cuek. Misalnya kayak Pak Doni bilang, lu gitu terus sih bilang anxiety terus, begini aja kok dibilang sakit lagi gitu misalnya kan. Akhirnya kan tidak sesuai dengan harapan dia. Dia berharap Pak Doni mungkin mendengarkannya, Pak Doni mau memperhatikannya, mau mengurangi beban kerja dia gitu misalnya. Tapi ternyata respon kita nggak seperti itu. Justru akan membuat dia semakin down. Jadi pada pasien psikosomatik, Ibu selalu bilang, normal kok. Kita lagi dalam pengobatan atau sudah sembuh, ada masalah baru kita berdebar lagi, itu bukan kambuh. Itu reaksi stres akut. Normal, semua orang juga mengalami kalau jelas masalahnya. Yang kedua, jangan mengharapkan orang lain yang memahami kita. Kita yang harus berusaha beradaptasi dan mengerti.
tidak akan bisa kita paksa orang lain paham dengan apa yang di pikiran kita. Hanya kita yang tahu apa yang berada di otak kita kan, di pikiran kita. Tidak bisa menuntut orang lain untuk memahami itu. Nah, tapi memang tidak gampang, butuh waktu untuk mereka untuk memperbaiki cara pikir seperti itu, Pak Doni. Ya, jadi Ya. dibantu saja, diingatkan saja. Ah, benar nih anxiety lu kambuh. Kalau benar makan obat lagi. Nah, mereka rasanya takut makan obat sebenarnya. Nggak mau sebenarnya kembali ke obat gitu. Kadang-kadang lagi butuh perhatian doang ya Bunda ya. Iya, gitu. Butuh perhatian. Jadi Nah, kadang-kadang makanya Bunda bilang justru kalau kita sudah belajar memahami kita kecemasan dan bisa memperbaiki cara pikir kita, gantian dong kita yang memperhatikan orang lain ya. Selama kita sakit, hmm, perhatian keluarga kayak mana, perhatian teman kayak mana. Nanti setelah kita sehat, perlihatkan kita sudah baik-baik gitu, baik-baik saja, semuanya udah oke, dan kita gantian ngasih perhatian gitu. Itu akan berikan energi tapi positif loh. ya, Bunda. Bunda, tapi perlu nggak sih kalau si teman saya ini nih adiknya dijadiin sebagai seolah-olah penjaganya. Lo perhatiin ya, kalau lagi gue anxiety, lo perhatiin gue ya, lo kasih tahu gue ya, gitu. Itu perlu nggak sih, Bunda? Nah, itu masih ansietas dia berarti. Ah, Masih masih di dalam kondisi anxiety dia. Dia masih butuh orang lain mendampingi. Ya, sebenarnya nggak perlu begitu. Yang tahu dia oh nggak kok, ini perlu. kadarnya aku nggak Ya, perlu. Yang tahu dia sendiri kok, orang lain nggak bisa lihat semua gitu. Kecuali memang sudah seperti Bunda bilang tadi, perubahan perilakunya sudah permanen ya. Sudah terlihat semakin ah, lama semakin gelisah, nggak jelas apa dikerjain. Nah, baru nampak sama orang. Tapi kalau dalam bentuk pikiran kan dia yang tahu. mm, mm, Dia mm, yang mm, mm, paham gitu. Jadi nggak harus kok. mm, mm, mm. Kecuali kalau Nah, dia dalam terus keadaan Bunda, memang lagi sakitnya. Ya, kalau lagi ah, sakit, lagi nggak bisa mengontrol diri, ya tentu ya harus didampingin. Gitu. ah. Nah, Bunda, tadi kan kita berbicara bahwa ada psikolog, ada psikiater, ada seperti Hmm. Bunda, dokter penyakit dalam, spesialisnya apa lebih subspesialisnya kali ya Konsultan, Bunda ya, ya, itu ya spesialisasinya SP2. Ya, ya subspesialis namanya, psikosomatik. konsultan psikosomatik. Nah, yes, konsultan psikosomatik. Nah, kapan kita harus ke psikolog, kondisinya seperti apa, ke psikiater atau Hmm. ke Bunda gitu loh Bunda. Itu Hmm. kira-kira apa nih beda-bedanya Bunda? Oke, sebenarnya kapan mau kemana terserah aja, karena nanti biasanya psikolog kalau menemukan problem psikiater yang lebih berat, ke problem kejiwaan yang lebih berat, dia pasti konsulkan ke psikiater. Nah, kalau dia temukan nih gangguan psikis yang berefek ke fisik lebih berat, lebih dominan, dia pasti kirim ke Buna gitu. Begitu juga Buna Oh, kalau gitu. datang ke Buna, orang datang keluhan misalnya nyeri lambung, sakit mah, tapi Buna menemukan ini ada gangguan dari pemahamannya psikotik ya, ada halusinasi, ada wahamnya, tidak nyambungnya kami berbicara seperti ada batas. Nah, itu sudah lahannya dokter psikiater, Bunda akan kirim ya. Gangguan Hmm. kepribadian yang ekstrim ya, Bunda pernah temukan yang sadisme juga waktu itu ya, Bunda nggak Bunda terapi, Bunda akan rujuk ke psikiater. Psikiater juga begitu ya. Jadi artinya kami bertiga sebenarnya saling sinergi. Pasien bisa masuk ke ketiga-tiga kita, tapi kemudian bisa kita bagi. Bahkan kadang-kadang kami melakukan pengobatan bertiga gitu. Jadi misalnya pasien datang ke Bunda dengan pemahaman dia mengalami sakit yang berat, lalu setelah Bunda periksa sebagai seorang internis dan Bunda menemukan ada problem psikologis yang berat. Kalau kami di penyakit dalam kan superficial cuman penanganannya. Kita hanya menggunakan obat-obat penenang yang minor ya, jarang menggunakan yang mayor. Terus kita ngasih psikoterapinya juga permukaan saja. Kalau sudah mendalam itu ke psikiater ya, pengobatan obat-obat mayor, tranquilizer ya, penanganan yang mengarah ke gangguan jiwa yang berat itu pasti Bunda kirim psikiater. Nah, kalau untuk perilakunya, perubahan pola pikir, bagaimana merubah pola pikirnya menjadi lebih ke positif ya, itu biasanya Bunda koordinasi kolaborasi dengan psikolog. Jadi bisa ketiga-tiganya ya. Jadi sering cenderung datang ke Bunda tuh dia keluhan fisik biasanya sakit kepala, oyong ya, nyeri ulu hati, nyeri dada. Diperiksa di awal-awal semua dokter penyakit dalam sudah diberikan pengertian itu. Kita periksa dari awal itu sudah langsung menanyakan kemungkinan masalah psikologis ada atau tidak mengiringi keluhan ini. Kalau ada, kita cari tahu apa masalahnya dan langsung kita terapi psikoterapi superficial. Kadang hanya dengan psikoterapi dasar itu pasiennya membaik gitu. Jadi nggak perlu kita kirim psikiater gitu. Kadang sebenarnya pemahaman terhadap penyakitnya aja yang membuat mereka menjadi sangat cemas ya.
Apalagi sekarang nih contoh saat pandemi COVID nih. Nyeri tenggorokan udah mikir bakal kena COVID. Udah terbayang macam-macam. Aduh, nanti bakal masuk ruang isolasi. Nanti paru-paru aku rusak permanen. Nanti aku harus pakai begini, pakai ini. Dan kemudian aku bisa meninggal dan kemudian dikuburkan nggak ketemu keluarga. Nah, begitu kan cara pikirnya negatifnya menyambung. Padahal nyeri tenggorokannya mungkin hanya karena stres saja atau karena minuman atau makanan tertentu. Nah, ini adalah gangguan yang perlu dikoreksi dan biasanya mereka datang ke kita, ke penyakit dalam. Gitu Pak Doni. Jadi Akhirnya bisa kalau kolaborasi kondisi intinya. seperti itu, kalau kondisi seperti tadi diikutkan, akhirnya mati sendiri dalam keadaan berpikir ya Bu. Nah, jadinya Benar, iya, betul. Jadi maksudnya yang sedihnya nggak perlu dipikirin. iya, sedihnya di situ lihat mereka itu kawan-kawan kita itu ya, karena dan itu tidak mereka setting loh. Nah, ini harus pahami oleh masyarakat ya. Misalnya, masa itu aja sih kamu jadi cemas, masa itu kamu pikirnya kayak gitu berlebihan banget. Untuk diketahui buat mereka itu benar-benar uncontrol, muncul berlanjut terus gitu, dan kita kadang-kadang melihat memang aduh ini nggak rasional lagi. Nah, makanya kalau sudah seperti itu obat dulu dikasih. Kalau obat udah masuk, dia sudah tenang, baru dia bisa diajak ngobrol gitu, baru bisa Nah, dipakai Buna, logikanya. nah Buna, obat ini kira-kira mengakibatkan ketergantungan nggak sih Buna? Kalau Nah, misalnya ini dikasih obat terus kemudian, iya, iya, iya. Ini pertanyaan yang banyak nih, dan ini juga bikin gara-gara ini nih pasiennya nggak lanjut kontrol kadang-kadang ya, hilang 2-3 bulan ntar datang lagi dengan gejala yang lebih berat. Jadi gini, kalau dokter yang memberikan obat tentu saja sudah menggunakan teori dan pengalaman ya, kayak Bunda ada lebih 10 tahun lah mengelola kasus ini. Jadi di awal pertemuan Bunda akan buat komitmen dulu nih, kesepakatan. Karena penyakit ini tidak sama dengan diare dikasih obat sekali sembuh, ya kan? Sakit gigi dikasih obat untuk 3 hari sembuh, nggak sama. Kalau ini dikasih obat itu harus ada follow up-nya, bisa 3-6 bulan minimal. Jadi di awal pertemuan Bunda sudah buat komitmen, nggak pakai materai aja sih, cuma komitmen kesepakatan ya, bahwa pengobatan ini tidak sebentar. Jadi ada 2 fase pengobatan. Fase pertama itu diberikan obat ya, obat yang bersifat tranquilizer, memang penenang anti cemas, ya, ada banyak pula jenisnya. Nah, itu berlangsung bisa 1-3 bulan, dan di saat itu adalah fase ibu membongkar. Bunda membongkar masalah dia ventilasi istilahnya, dia curhat ke Bunda, apa aja yang dia pikirin, apa aja keluhan dirasakan, tidak hanya yang dirasakan sekarang, tapi jauh sebelumnya. Di fase kanak-kanak, ada apa yang membuat dia trauma, ada nggak memorinya kepada masalah-masa lalunya. Fase remaja, ada nggak satu kejadian yang dulu dia nggak nyaman, walaupun sekarang sudah dia lupakan, tapi sempat dulu akhirnya dia kubur aja dalam hatinya diam-diam, gitu kan. Fase dewasa sebelum menikah, ada nggak problem yang sebenarnya dia nggak nyaman. Fase dewasa setelah menikah, ada nggak masalah dalam keluarga yang sebenarnya dia nggak nyaman tapi berusaha untuk menerima, cuman dia nggak terima gitu loh. Nah, itu semua berpotensi mempengaruhi gejala yang sekarang. Itu fasenya 1-3 bulan, Bunda akan ngobatin seperti itu. Nah, setelah dia tenang, dia bisa berpikir positifnya mulai muncul, alur berpikirnya sudah mulai benar, nah maka obatnya boleh diturunkan bertahap. Ini kuncinya. Obat-obat tranquilizer tidak boleh berhenti mendadak. Ibaratnya dia awalnya kusut, kemudian makan obat dia rapi, bagus, berhenti mendadak dia langsung kusut lagi. Nah, itu yang terjadi, yang dikatakan orang ketergantungan obat itu, dia memakan obat berhenti. Jadi sering kejadian seperti itu. Pasien dia bilang, aku udah sehat nih, aku udah sembuh, nggak usah lagi ke Ibu Arina lah. Nggak usah lagi makan obat, dia berhenti aja sendiri, gitu loh. Nah, ujung-ujungnya bertahan sih 2 minggu, 3 minggu, minggu keempat, kambuh lagi, panik lagi, ya nyari ibu lagi. Nah, kayak gitu. Jadi ada 1-2 bulan kemudian, fase transisi, mengurangi dosis obat. Nah, di saat itu sebenarnya masuk psikoterapi yang bersifat merubah pola pikir, menjadikan yang negatif ke arah positif. Ada tekniknya, ada yang diberikan tugas-tugas gitu. Jadi kalau berobat sama Bunda tuh pasti dapat PR lah pokoknya Pak Doni. Ya karena kita nah Bunda, ya ketemu kan cuma 20 menit, paling lama 30 menit, ya nggak mungkin semua cerita masa lalu dia kan, jadi harus bawa PR pulang. Saat ketemu lagi dibawa PR-nya. nah Bunda, yang jadi masalah lagi nih, karena semuanya, segala sesuatunya kan suka dipikirin. Semuanya kalau bagi orang penderita ini kita anggap semuanya dimasalahin gitu kan. Jangan-jangan ketika dokter ngasih obat, terus mikir lagi nih, ini obat kira-kira
seperti apa ya reaksinya, ini dokter serius ngasih obat atau nyari duit doang nih gitu. Kadang-kadang kan suka timbul pemikiran seperti itu, akhirnya bikin masalah sendiri gitu loh Bunda. Bener nggak Bunda? Bener, bukan mikir aja, cari di Google. Bukan mikir aja, buka internet, cari di Google, alprazolam, dibaca, langsung WA Bu Arina kan, Bu, ini obat ini begini-begini, efeknya, efek sampingnya begini-begini, gimana nih? Nanti saya gimana dong kalau makan obat ini? Pertanyaan Bunda gini aja, simple, pengen sembuh dan percaya sama dokter, makanlah, obatnya dimakan. Terus mulai hari ini stop bertanya sama Mbah Google. Pikir. Jangan bertanya lagi sama Mbah Google. Karena yang di internet itu, kan dia dipaparkan semuanya. Nggak mungkin dong Anda baca 5 menit, kemudian merubah semuanya. Saya belajar tahunan loh. Belajar penyakit dalam itu hampir 6 tahun. Ngambil konsultannya tambah lagi 2 tahun. Dokter di bidang ini juga ada nambah lagi sekian tahun. Percaya siapa? Karena kunci itu loh berobat ya. Percaya dulu sama dokternya. Kalau enggak, mending enggak usah. Nah, itulah kenapa pada pasien psikosomatis itu ada istilah shopping dokter. Iya, betul. Pergi ke dokter penyakit dalam A, enggak sembuh rasanya pindah ke B, enggak sembuh pindah ke dokter saraf, pindah nanti ke dokter kulit dan sebagainya, sudah ada yang keluhan. Jadi ada Ibuna pernah punya pasien, Ibuna nih dokter yang ke-21. Wow. Kebayangkan waktunya sudah terpakai berapa, uangnya sudah terpakai untuk periksa ini, periksa itu berapa, obat pun tidak dimakan lagi karena sudah saking banyaknya. Nah, jadi kunci berobat. Kunci berobat satu, percaya dulu sama dokternya. Siapapun itu, ke dokter manapun, percaya dulu sama dokternya. Kalau enggak ya kayak tadi itu. Iya, tapi Bunda kan termasuk dokter yang langka nih di bidang psikosomatis. Iya, benar ya Bunda ya? Iya, ini kelangkaannya ini dokter psikosomatis atau di spesialisasi apa lagi nih Bunda, kelangkaannya Bunda ini? Ya, jadi memang di penyakit dalam itu ada 11 divisi ya, salah satunya divisi psikosomatik. Ini sebenarnya sudah lama, cuman ketuntutan dari kondisi sekarang, dari keilmuan penyakit dalam itu lebih membutuhkan banyak dokter bidang gastro, bidang endokrin, gula, ya, ginjal, paru. Jadi banyak ke sana dulu mereka. Jadi dan kemudian bidang psikosomatis ini kayaknya juga harus ada passionnya gitu loh. Oh iya. Tahu kan passion kita apa? Passion kita apa Pak Doni? Ngomong-ngomong kan? Bicara. Nah, kalau mau jadi konsultan psikosomatis itu yang membuat para internis ya, yang udah tamat spesialis ragu untuk ngambil psikosomatis karena merasa tidak sanggup bicara banyak seperti Buna. Kalau murid-murid Buna di Padang bilang gitu ya. Misalnya kalau kita ronde nih lihat pasien visitnya rame-rame. Mereka kadang-kadang bilang gini, kemarin saya nanya pasiennya nggak mau Bu, sama Ibu mau aja. Kemarin nggak terbuka pasiennya, sama Ibu mau aja. Aduh gimana caranya supaya seperti Ibu? Nah Bunda bilang, ini kan skill, ya kemampuan bicara. Ya kayak kita sekarang live, ini kan skill. Semakin sering dilakukan, semakin expert. Benar nggak sih? Awal-awal dulu live gimana pengalaman Pak Doni? Nah sekarang kan sudah sangat lancar rasanya kan. Nah jadi yang sifatnya skill memang harus dilatih terus. Bukan berarti Bunda lebih ahli, bukan. Bunda kan udah 10 tahun lebih praktek konsultan. Praktek spesialisnya sudah dari 2006 kan. Jadi artinya karena semakin lama tentu semakin mahir. Jadi harusnya di awal kita grogi atau apa ya biasa aja gitu. Jadi ya enggak masalah lah. Intinya semuanya perlu latihan gitu. Jadi makanya sedikit yang minat. Kami di Indonesia baru 11. Oh iya. Padahal menarik sebenarnya ya Bunda ya. Ya sekarang orang mulai paham bahwa bidang ini menarik, apalagi sejak pandemi ya. Tapi tahu nggak, WHO pernah prediksi loh tahun 2020 ini masalah depresi ansietas 3 terbesar di dunia. Padahal waktu itu belum ada kasus Wuhan. Memang mulai kehidupan yang mengganggu psikologis itu kayaknya mulai 2020. Jadi udah mulai tahu orang, udah mulai terbuka mata bahwa masalah psikologis itu bisa mempengaruhi fisik dan mesti dikoreksi juga gangguan psikisnya. Itu. Bahkan yang S3 baru yang S3 aja kami hanya baru berdua loh se-Indonesia. Buna yang pertama kan?
Oh iya, oh, ya luar Yang dok, biasa. yang dokter di bidang ini baru Buna yang pertama, baru yang di Jogja setelah itu satu orang. Oh, jadi baru ada 2 dokter di bidang ini di Indonesia ya Bunda ya, salah satunya Bunda. Iya, Nah, iya. sahabat Indonesia, sebelum kita lanjut, saya ingin sedikit bercerita nih tentang Bunda. Perkenalan saya dengan Bunda ini sekian tahun yang lalu, kurang lebih 5 tahun yang lalu kali ya. Udah lama Sebenarnya ya. tujuan saya adalah mengkonsultasikan kondisi orang tua saya, gitu kan. Hmm. Karena sudah berumur, kadang-kadang kan orang tua batuk dikit, ini harus ke dokter nih, batuk dikit harus periksa paru-paru nih, harus periksa jantung nih, padahal cuma batuk biasa, bersin aja harus masuk ke rumah sakit nih gitu kan. Nah pada saat itu saya berkonsultasi dengan Bunda, ini bagaimana nih kondisinya Bunda. Ternyata yang saya tanyakan orang tua saya pikir cuma sebentar doang, tahu-taunya sampai 30 menit saudara-saudara. Jadi saya waktu itu merasa benar-benar puas berkonsultasi dengan Buna. Nah, sekarang Buna, kalau Iya. sahabat Indonesia, ternyata yang ada join sekarang ini ada yang mengalami misalnya anxiety tadi, ingin berkonsultasi dengan Buna, kemana mereka harus pergi, Buna? Menghubungi Buna Iya, kemana maksudnya? iya ya. Kondisi sekarang membuat Bunda membatasi praktek ya. Kalau biasanya kan ada di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah, ya dulu bisa 3 kali seminggu. Kemudian Rumah Sakit M Jamil setiap hari Jumat. Nah, Rumah Sakit Unan karena sekaligus merangkap manajerial ya, Bunda terpaksa hanya bisa 1 kali seminggu hari Kamis. Nah, tapi dengan kondisi sekarang kita buka pelayanan menggunakan telemedicine, jadi bisa video call gitu loh Pak Doni. Jadi di Rumah Sakit Unan, silahkan lihat webnya, nanti bisa mendaftar, nanti diatur jadwal konsultasinya lewat video call. Nanti obatnya bisa dikirim, Oh, kalau luar kota dikirim by JNE atau apa, dipaketin gitu. Karena kita memahami banget ya kesulitan pasien ke rumah sakit. Kemudian jam konsultasi yang lama juga membuat risiko terpapar ya dari OTG-OTG yang datang gitu. Jadi ya. lebih Apalagi kegiatannya online mesti sekarang. banyak mesti banyak ngomong, dropletnya banyak nyembur juga nanti ya Buna ya. Banget, banget. Nah, Nah, itulah jadi kenapa Pak Doni tambah dikit, itulah kenapa Buna bikin YouTube channel, ya kan, Dokter Arina. Kenapa Buna juga live setiap Sabtu sore. Maksudnya supaya pasien-pasien yang pernah kontak dan tahu penyakitnya apa, mereka bisa melihat berkali-kali di sana, gitu. Ya kan, bisa dilihatnya IGTV Buna, dilihatnya YouTube channel. Ya mudah-mudahan dengan memperhatikan itu, mereka teringat terus dengan advice yang Buna kasih, gitu. Asal jangan lupa like and jadi subscribe ya Pak Doni. iya betul. Kalau perlu share. Iya. Jadi teman-teman sahabat Indonesia yang hari ini join, jadi nggak perlu sebenarnya juga harus sengaja ke dokter. Kemudian tadi bisa jarak jauh dengan telemedicine di rumah sakit Universitas Andalas, rumah sakit Unan. Itu baru di situ ya Buna ya, rumah sakit lain belum Ya. ya? Kalau Mbak, bidang lain kayaknya sudah ada juga. Ibnu Sina untuk dengar Bunanya, sudah ada. Bunanya. Ya. Kalau Buna Kalau cuma di rumah Bunanya sakit Unan kan aja. Hanya yang di rumah sakit berlaku Unan. sistem telemedicine Iya, tadi ya Buna ya. iya betul. Itu Iya. Mbak Darna sampai ngakak dia katanya harus like, subscribe dan Oh ini nih ada apa yang nih? ngaku teman Oh, SMA sama suami Buna. Siapa nih? Susi Elziana. Oh ya nanti Buna tanya ya. iya, SMA 2 ya berarti iya. ya. Iya. Sebenarnya Bunda SMA 3 ya. Iya. Bunda, Kalau ke SMA tadi kan 3. kita sudah panjang nih ceritanya. Hmm. Sebenarnya tapi kita belum belum ngobrolin loh sebenarnya sebab-sebab anxiety ini atau pemicunya apa sih Bunda sebenarnya? Apa sih yang menyebab seseorang menderita anxiety? Kita belum kupas loh sebenarnya Oke. tadi. Oke. Orang bisa ngalamin anxiety karena gagal adaptasi. Ya. Jadi sebenarnya Allah itu luar biasa ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan ke kita kemampuan beradaptasi. Jadi ketika kita menghadapi stres, ada 3 hal yang terjadi ya. Ada 3 fase yang kita hadapi. Pertama, fase akut. Normal kalau kita menghadapi masalah, lalu kita stres sekian 3 sampai 5 hari. Contoh paling gampangnya nih, kita ada yang gempa kayak kemarin 2009. 3 sampai 5 hari kita masih merasa goyang kan ya. Gempa lagi nggak sih? Gempa lagi nggak gitu kan? Itu fase akut.
itu boleh, semua kita pasti merasakan, tidak usah cemas. Nah, kemudian fase kedua, kita fase bertahan namanya. Fase bertahan itu lebih kurang 1 sampai 2 minggu. Jadi setelah kejadian yang traumatik itu, kita masih merasakan kadang-kadang ada rasa gempanya gitu, tapi kita berusaha melatih adaptasi kita. Kalau Bunda ngajarin, gempa nggak sih? Coba lihat dispenser goyang nggak airnya? Coba lihat kabel goyang nggak kabel itu? Nah, kalau nggak, oh ternyata enggak, kita hanya perasaan kita aja. Tambah lama akhirnya kita beradaptasi dan kembali ke fase normal. Nah, orang normal berhasil nih. Cukup sampai tahap 2 aja dia udah normal kembali, running well seperti biasa. Kalau orang yang gagal beradaptasi, dia akan masuk ke fase kelelahan. Dia akan muncullah keluhan fisik setelah itu. Setelah 2 minggu, dikit-dikit rasa cemas muncul, dikit-dikit berdebar-debar, dikit-dikit keringat dingin. Nah, jadi kenapa seseorang bisa ngalamin ansietas? Dia tidak bisa memaksimalkan kemampuan adaptasinya di fase kedua, gitu. Nah, kenapa tidak bisa? Pertanyaan berikutnya kan, kok bisa sih gitu? Itulah tadi yang Bunda bilang. Faktor kepribadian, ya, ada tipe-tipe kepribadian tertentu tidak tahan terhadap masalah, ya. Ada juga orang yang bilang golongan darah tertentu ada yang nggak tahan dengan masalah. Nggak tahu nih, penelitiannya ada sih katanya ya. Kemudian perilaku. Perilaku itu dipengaruhi oleh pola asuh, ya, gimana ayah dan ibunya membesarkan dia, karakter dia, ya, bagaimana situasi di rumah, ya, bagaimana tekanan yang dihadapi selama ini. Nah, itu mempengaruhi kemampuan beradaptasi. Dan untuk diketahui, perilaku anak itu sangat dipengaruhi itu bahkan dari dalam kandungan, Pak Doni, ya. Kalau misalnya si ibu hamil, anak itu di dalam perutnya itu, dia bisa merasakan suasana hati ibunya. Bila ibunya tertekan, itu anaknya karakternya akan gampang terpengaruh oleh masalah, emosinya naik turun, ya. Nah, itu semua dalam hidup kan ada hal yang dilalui, maka yang tadi Bunda bilang itu menjadi faktor yang mempermudah seseorang mengalami stres dan kemudian lanjut ke ansietas. Ya, kemudian ada lagi faktor pemicu. Pemicu itu sesuatu yang traumatik. Misalnya ditinggal seseorang mendadak, misalnya saudaranya meninggal mendadak karena kecelakaan, misalnya trauma karena ada keluarganya meninggal karena pandemi misalnya, atau karena kebakaran, pokoknya kejadian-kejadian yang ekstrim lah. Nah, itu menjadi faktor pemicu. Nah, kemudian ya hidup jalan terus, pasti ada lagi masalah-masalah yang dihadapi, termasuk penyakit sendiri. Ada orang habis serangan jantung, ya kan, dapat dirawat karena serangan jantung, pasang cincin. Kedepannya kalau dia tidak segera beradaptasi dengan pola hidup sebagai penderita jantung, itu tidak sebentar bakal masuk rumah sakit karena merasa nyeri dada, memikirkan penyakitnya yang berlebihan, ya, kekhawatiran terhadap serangan lagi. Nah, itu namanya faktor yang memperberat. Jadi yang dilatih juga targetnya adalah bagaimana melatih kemampuan adaptasi terhadap masalah. Jadi fase kedua ini masih ingat nggak? Pengobatan ibu tuh fase 1 dan fase 2. Nah, fase 2 itu melatih adaptasi. Itu kuncinya. Gitu, Pak Don. Nah, Bunda, nah, yang juga bisa sebagai konsultan untuk anxiety tadi itu, atau psikiater maupun psikolog, apakah perlu gitu mengorek penyebabnya gitu loh Bunda, atau cukuplah udah masalahnya ini gitu loh, atau perlu mengorek-ngorek lagi penyebabnya, karena penyebab tadi ada faktor orang tua, bagaimana orang tua mendidik, mengasuh dan segala macam, gimana tuh? Iya. Oke, tidak harus sebenarnya. Kalau kita tidak mau menceritakan serinci itu, tuangkan di kertas atau ketik di laptop, kemudian hapus, nggak usah sampaikan ke dokternya, gitu kalau Bunda. Tapi kalau percaya, silahkan ceritakan, karena itu justru membantu rilisnya rasa nggak nyamannya. Gitu. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, karena memang ada rahasia kadang di situ kan ya. Kemudian ada lagi anggapan juga kalau halo? Ya, halo, ini juga agak menghilang ya Bunda. Dan nyambung Bunda. Ini emang karena faktor cuaca kali ya hari ini kurang menguntungkan.
di akhir-akhir sih, tapi udah mau selesai sih. Kalau di saya, Bunda agak, ini mungkin Bunda juga agak susah ngelihat saya ya Bunda ya. Nggak apa-apa, karena ini kan faktor di luar. Tidak usah Ya, cemas, yang penting ya Bunda ya. iya, stay cool, stay cool. Jadi yang tadi yang tertinggal, kalau misalnya saat kita membongkar emosi itu kita sampai menangis atau kita marah lagi, jangan takut, lepaskan saja ekspresi kita itu. Ya, jadi kalau kadang-kadang memang di ruang praktek Bunda, kalau mereka percaya, mereka cerita, ujung-ujungnya nangis. Ya enggak apa-apa, makanya sampai konsultasinya bisa puluhan menit. Enggak apa-apa, kita tungguin, kita dengerin. Oke, sudah lega, baru kita terangkan mana yang benar cara pikirnya, mana yang harus kita harus eliminir pelan-pelan. Dan tidak boleh dipaksakan juga, aduh ngapain mikir gitu sih, ngapain mas gara-gara itu nangis, buang aja. Orang gampang aja bilang, jangan dipikirin lah, masa itu aja kamu pikirin. Nggak bisa kita ngomong seperti itu ke pasien-pasien seperti ini. Malah justru kalau ada keluarga yang seperti itu ya, malah justru menjadi tekanan baru lagi buat pasien. Nah, akhirnya nggak selesai-selesai kan? Ya. Nah, Apalagi misalnya gini nih pada nih, sering juga gini satu lagi. Pasien kan didampingin sama suami, misal pasangannya misalnya. Terus dokter bilang gini, oh ibu nggak apa-apa kok, secara fisik sehat-sehat aja, ini hanya pikiran ibu aja. Nah itu dipegang loh sama keluarga, nyampe di rumah bakal dibilang gini nih, kalau ngeluh ya misalnya, kan kamu udah dibilang dokter bebek aja, kamu masih merasa sakit sih? Nah, kira-kira tuh jadi tambah berat nggak tuh pasiennya? betul gitu. Nah, Tambah, ya kan? untuk ya betul sekali, karena jadi beban malahan ya Bunda ya, jadi tambah tertekan jadinya gitu loh. Iya, Nah, untuk sahabat betul. Indonesia yang ingin berkonsultasi juga jangan konsultasinya jaim juga gitu kan. Mau konsultasi dengan Bunda tapi tetap jaim, jangan sampai nangis, jangan sampai gue ketahuan begini ya. Kalau udah di depan Bunda, lepaskan saja gitu ya Bunda. Bunda, Iya, tadi saya lepaskan. tertarik Tadi saya tertarik dengan PR yang Bunda berikan. Bentuk seperti apa sih PR-nya Bunda? Susah nggak sih soalnya? Bunda sering nanya, dokter lain ngasih PR nggak sih? Enggak, Bu. Jadi PR pertama itu Pokoknya PR-nya adalah, selesai tidak ya, selesai dikumpulkan gitu ya Bunda. ya, PR pertama itu adalah, biasanya setiap kunjungan pertama, Bunda akan minta mereka bercerita tentang pengalaman hidupnya. Di 4 fase tadi. Kalau sudah menikah 4 fase, kalau remaja baru 3. Di masa kanak-kanak apa traumatik dia, masa remaja apa, masa dewasa apa. Dituliskan aja, begitu teringat tulis, begitu teringat tulis, walaupun hanya satu kata, ya kan? Nah nanti kemudian semua problem itu Bunda pertemuan kedua sudah mereka tulis dalam seminggu. Biasanya dulu sebelum fase pandemi seminggu ya. Kalau sekarang udah lewat WA aja bisa. Nah kemudian Bunda minta mereka ngasih skor dari semua item masalahnya itu, dikasih skor 0 sampai 10. Mana yang paling berat, yang paling memenuhi pikirannya saat ini. Kalau yang paling berat tuh kasih 10, misalnya masalah B itu 9, masalah C itu mungkin 5. Nah, jadi kemudian diurutkan sesuai dengan berat ringannya keluhannya tuh. Yang paling tinggi itu 10, kemudian sampai mungkin 3. Rata-rata mereka mengeluhkan masalahnya ada 5 sampai 10, rata-rata sih. Yang jaim kadang-kadang nggak ada, Bu, saya sebenarnya nggak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Uang nggak ada masalah, keluarga baik, tapi saya merasa cemas. Saya langsung, Ibu biasanya bilang, jangan jawab sekarang, coba pikir di rumah aja, saya bilang kan, ya. Dengan penyakit cemas nggak? Itu ya, Bu. Nah, itu, coba tulis di kertas gitu. Nah, setelah dikasih skor, pertemuan berikutnya Bunda akan menerangkan bagaimana memasukkan item ini ke nama yang namanya bilik stres. Jadi Bunda punya tools, Bunda namain dengan bilik stres ya. Bilik stres ini ada 4. Bilik 1 itu hanya masalah yang harus kita kerjakan saat ini dan penting buat kita. Maka ujungnya adalah inilah yang harus kita kerjakan dalam 1 minggu ini. Bilik kedua, mana masalah yang harus kita selesaikan, tapi tidak penting saat ini, maka ini harus ditunda. Minggu ini tidak perlu dikerjain, taruhlah masalah itu di tempat tunda. Ada masalah yang tidak harus kita, tapi penting minggu ini, maka harus minta tolong ke orang lain, delegasikan. Nah, bilik keempat, ada masalah yang tidak harus dan tidak penting, forget it, lupain. Nah, kadang-kadang kita banyak menghabiskan waktu pada hal yang sebenarnya nggak penting buat kita, nggak harus buat kita. Dipikirin,
ada tetangga anaknya nangis, emaknya marah-marah. Kita sibuk mikirkan sepanjang hari, ya Allah, itu keluarga gimana sih? Kan kasihan anaknya. Kok gitu sih marahin anak loh? Dia bisa urus nggak sih? Gitu kan nggak bisa kita mengintervensi. Tapi pikiran kita terpaku ke situ, kemudian kita sedih, kemudian kita sambung-sambung lah pikiran negatif yang lain. Dulu aku begini-begini, ya udah. Kita memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya. Sehingga yang wajib tinggal. Nah, justru yang wajib misalnya ada yang jatuh deadline-nya nih. 2 hari lagi harus kita kerjain karena mikirin yang lain, karena mengerjakan yang tidak prioritas, jatuh tempo, kelabakan. Nah, ini bisa jadi pemicu. Saat kita mengerjakan pekerjaan yang overload, nah ini untuk kita ketahui nih, banyak yang nggak tahu nih, nggak menyadari. Mengerjakan satu pekerjaan yang overload, jatuh tempo, sesak nafas, ya anxiety sesudah itu. Gitu. Bunda, terpaksa saya potong dulu karena Habis ya waktu maksudnya. kita ternyata sudah mau habis. Bunda, kalau misalnya nanti Ya. kita sambung ke bagian kedua, Bunda bersedia nggak? Boleh, silahkan. Ya, karena ini menarik banget. Tetapi waktu kita yang sudah habis, ini waktunya sudah diingatkan. Terima kasih Bunda, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan. Untuk sahabat Indonesia yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Langsung kita tutup ya Bunda ya. Oke, Lain kali kita sampai bisa ketemu ketemu. lagi. Bahagia sekali bisa Makasih. ketemu dengan Bunda hari ini. Sama-sama Bunda.